Perkenalkan, nama saya Brika Kadafi dengan NPM 2451088. Saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum judi online di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah membuka banyak peluang, namun juga membawa tantangan besar bagi penegakan hukum. Salah satunya adalah maraknya praktik judi online. Judi online kini bukan hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga ancaman terhadap keamanan dan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia. Dengan meninjau dasar hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia, efektivitas penegakan dan tantangan yang dihadapi aparat, metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dari literatur hukum. Berita aktual dan putusan pengadilan ditemukan bahwa walaupun ada unsur hukum yang cukup seperti KUHP dan Undang-Undang ITE, namun penerapan hukum masih menghadapi hambatan pada aspek pembuktian dan kerjasama lintas batas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan sistem pemantauan berbasis teknologi sebagai solusi jangka panjang. Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam aktivitas hiburan yang kini menambah dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut adalah praktiknya judi online yang kian marak terjadi, melibatkan berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 800.000 situs judi online yang telah diblokir, namun fenomena ini masih terus berkembang secara masif. Permasalahan judi online tidak hanya berdampak pada aspek moral masyarakat, namun juga menimbulkan kerugian finansial dan potensi kriminalitas yang tinggi. Oleh karena itu, penegakan hukum finansial dan potensi kriminalitas yang tinggi. Oleh karena itu, hukum terhadap pelaku judi online menjadi hal yang mendesak dan harus dilakukan secara sistematis dan konsisten. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap aktivitas judi online serta tantangan yang menyertainya. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku judi online dari perspektif hukum pidana nasional. Dalam hukum pidana Indonesia, judi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara ataupun denda. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 juga memuat ketentuan terkait larangan distribusi konten perjudian secara elektronik. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau menyediakan akses ke informasi atau dokumen paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam perspektif teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 elemen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya itu saling mendukung agar penerapan sanksi pidana dapat berjalan efektif. Pembahasan ini adalah penerapan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam praktiknya. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur secara jelas tentang larangan perjudian baik secara konvensional maupun daring, pelaksanaan hukum ini di lapangan seringkali terkendala oleh aspek teknis yuridis. Salah satu hambatan terbesar adalah identifikasi pelaku dan penyelenggara judi online yang seringkali beroperasi secara anonim dengan menggunakan server luar negeri, sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penindakan. Selain itu, dalam banyak kasus, aparat kepolisian lebih fokus pada pelaku pengguna atau pemain judi online dibandingkan dengan pengembang atau operator utama situs. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan kurang memberikan efek jera bagi jaringan besar yang menjalankan bisnis judi secara sistematis. Sebuah studi yang dilakukan oleh ICJR atau yang disebut Institute for Criminal Justice Reform juga menyebutkan bahwa pendekatan represif yang hanya mengandalkan hukum pidana tidak cukup efektif tanpa dibarengi upaya preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk kerjasama internasional dan penggunaan teknologi digital untuk memantau dan menindak pelaku judi online lintas negara. Kesimpulan dari kasus ini
Judi online di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Walaupun terdapat payung hukum seperti KUHP dan Undang-Undang ITE, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek identifikasi pelaku, pembuktian gagal, dan penindakan terhadap operator yang berdomisili di luar negeri. Penegakan hukum perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian, Kominfo, dan otoritas keuangan. Diperlukan pula pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital, serta peningkatan kapasitas aparat dan melakukan cyber law enforcement. Pemerintah juga perlu menggandeng sektor swasta, seperti penyedia layanan internet dan platform keuangan digital untuk menutup akses terhadap situs judi online. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan penerapan hukuman terhadap pelaku judi online dapat memberikan efek jera dan meminimalisir praktik perjudian daring di Indonesia. Baik, terima kasih.